Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan supervisi. Hari ini kita akan lanjutkan kembali ke refleksi, coaching, kemudian nanti akan coba kita bersama-sama pahami apa saja yang harus kita lakukan terkait dengan bagaimana meningkatkan pembelajaran yang lebih baik di pandemi ini. Karena seperti kita ketahui dalam sebuah pembelajaran yang tadi sudah kita lihat bersama dan kita laksanakan, bahwasanya peserta didik kita itu karena cukup lama melalui pembelajaran melalui daring ini sehingga mengalami, kalau kita amati tadi juga mengalami sebuah penurunan keaktifan di dalam kelas. Jadi ini akan saya ulas kembali sebuah pertanyaan dan harapannya nanti akan muncul sebuah ide baru agar kita semuanya bisa lebih baik. Di instrumen pertama ini, di yang nomor 1 ada daftar pertanyaan. Ibu silakan jawab dengan jawaban yang ibu rasakan saat mengajar di dalam kelas, terutama di kelas virtual melalui Google Classroom dan Playout. Selama masa pandemi ini, strategi atau model apa yang ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Untuk pembelajaran daring ini ya, saya lebih sering menggunakan strategi atau model penugasan. Jadi biasanya ke penugasan itu, tapi penugasannya nggak dilepas begitu saja Pak ya. Tetap ada pendampingan dan penguatan gitu lah dalam penugasan itu. Soalnya kalau yang mau kayak visuali itu agak susah menurut saya untuk diaplikasikan ke dalam daring ini gitu, karena kan kita nggak bisa melihat langsung ke anak gitu kalau menurut saya. Jadi hasil dari penugasan itu biasanya bisa langsung dilihat atau bagaimana biasanya? Diumumkan kemudian atau bagaimana? Hasil penugasannya ya. Ya. Jadi ini Pak, penugasan itu kan saya ngasihnya di Google Classroom ya. Jadi langsung dikerjakan di situ ke anak-anak. Jadi mereka biasanya ada penugasan, terus mereka kerjakan di buku latihannya, terus nanti difoto. Nah hasil fotonya itu dikirim ke Classroom-nya. Nanti di situ bisa langsung dinilai. Atau kalau misalnya ada yang kuotanya nggak ada gitu ya kan, karena kuota belajar ini tidak mengcover Google ya, Classroom ya. Pertama itu biasanya WA juga boleh, Japri gitu ya. Tapi rata-rata semuanya punya ini ya Bu, handphone ya untuk belajarnya ya. Rata-rata semua punya handphone. Mungkin ada beberapa orang ya, sekitar 3 orang atau 5 orang yang masih barengan sama orang tua. Tapi kan tetap ada gitu. Jadi mereka biasanya yang HP-nya barengan dengan orang tua itu ini sesuai jadwal kerja orang tuanya. Misalnya kalau pagi kerja, jadi mereka sore baru ikut pembelajaran. Baik, jadi penugasannya seperti itu yang seperti Ibu sampaikan, bahwasanya dalam tugas itu menyesuaikan dengan kondisi orang tua, kemudian juga langsung didampingi dan diberikan penguatan, kemudian bisa juga dilihat skor-skor nilainya ya Bu. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua, apakah ada kendala yang dihadapi guru dan siswa selama melaksanakan pembelajaran daring? Guru dan siswa ini maksudnya saya tanyakan siswa juga, ibu kan tahu oh siswanya ini, karena tadi kan dalam pembelajaran ibu menyampaikan ketika belajar itu juga meminta sebuah respon atau pendapat dari anak-anak melalui Google Classroom tadi, melalui Google Form juga di jurnal, ibu menjelaskan seperti itu. Jadi ini apakah ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan belajar daring? Kendalanya itu ya Pak ya, yang pertama penyampaian materi dari guru dan untuk memahami materi dari siswa itu. Terus setelah itu ya biasa kayak kuota, sinyal, kalau pas ujian kan kadang nggak ada sinyal, jadi mereka nanti bagi yang nggak ada kuota kemudian belajarnya gimana? Misalnya nih nggak ada kuota, dia setelah mungkin 1 minggu, kira-kira gimana misalnya cara ibu untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin nggak ada kabarnya, kira-kira bagaimana Pak Ibu? Ya biasanya saya tunggu, karena nanti pas begitu aku baru saya tanya kemarin kemana nggak ini, nggak ada kuota tuh, oh udah nggak apa-apa. Nanti sebelum input nilai
langsung atau diujikan dia masih tadinya ini kita belajar mungkin melalui telepon by phone, kemudian diuji mulai telepon pernah? Belum kalau telepon tuh, karena soalnya saya perhatikan Ya. kalau anak-anak itu ditanya sama gurunya nggak pernah diangkat. Oh gitu. Mungkin takut ya kalau ditanya apa-apa atau gimana, saya nggak tahu juga. Tapi lebih ke WA sih saya tanyakan. Ya. WA mana sebelum ini yang tugas gimana sih lebih ke WA. Kalau ke telepon tadi gitu ya, tidak mungkin rasanya agak takut. Takut mungkin ya. Kalau takut ini juga kita jadi mana nih ya? Kira-kira mungkin bingung juga mereka grogi kan mau ngomong apa di telepon gitu, ditanya apa kan. Ya itulah mungkin. Tapi kemudian dalam ini menghadapi ketika memang ada suatu hal yang perlu dikonfirmasi, pernah melakukan video call? Video call belum. Video call. Karena biasanya WA aja kayak sudah cukup gitu loh dan ada jawaban. Sudah dirasa cukup ya Bu. Baik. Pertanyaan ketiga, selama pandemi ini hal apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Untuk pertama ya Pak ya, untuk kayak penyampaian materi biasanya saya menggunakan media bervariasi, jadi nggak monoton itu aja selang-seling ganti-ganti biar anak juga nggak bosan ya. Terus yang kedua untuk masalah kuota atau sinyal, jadi saya kasih tenggang waktu itu tadi Pak. Jadi biasanya kalau yang normalnya seminggu, tapi kalau misalnya dia benar-benar nggak ada kuota dan nggak ada sinyal itu bisa sampai nanti sebelum masuk ke masih diberikan tenggang dan keleluasaan lah ya Bu. Berarti koordinasi dengan orang tua tetap terjalin ya Bu? Ya. Ada juga orang tua yang emang izin sama saya gitu, Bu maaf anak ini belum ada kuota, saya posisi nggak di rumah, jadi nggak bisa catering juga, itu ada gitu. Jadi minta tolong maklumnya gitu. Ya saya iya. Biasa sangat menginspirasi. Kemudian yang keempat, selama masa pandemi ini atau daring seperti saat ini, media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran daring? Media yang saya pakai itu lebih sering ya PPT, kayak PPT, PowerPoint itu, sama video-video pembelajaran. Respon dari anak-anak kira-kira dengan PPT atau video ini bagaimana? Ketika dengan PPT? Responnya dengan PPT ya? PPT atau video ini kira-kira bagaimana? Pernah mencoba untuk menanyakan mungkin, oh dengan PPT bagaimana atau dengan video bagaimana? Menanyakan langsung belum sih Pak. Mungkin dia responnya lebih ke ini Pak, Bu bukanya pakai apa? Kok nggak bisa dibuka gitu kan? Jadi saya harus screenshot lagi videonya itu. Terus videonya juga mungkin memori HP mereka nggak cukup atau gimana Pak, saya kirim ke WA kan kadang gitu. Pernah nyoba videonya ini dikirim berupa link atau video? Ya pernah saya coba di langsung video di WA, pernah juga di dalam bentuk YouTube itu pernah. Ya lumayan kalau di YouTube mereka bisa gitu. Cuma ya itu kuotanya boros juga. Lagi-lagi kembali ke kuota ya. Kuota. Dan tidak tercover lagi ke ini apa namanya? Kuota belajar. Kuota bantuan itu. Yang dari YouTube ya. Jadi kan banyak sisanya Pak. Nggak bisa dipakai WA aja. Itu kemudian PPT dan video selama ini harapannya tapi nanti semoga bisa mengembangkan di selama pandemi ini ya Bu, apa namanya, terkait dengan media ini bisa dikembangkan lagi selain PPT dan video, mungkin bisa mengembangkan sebuah media-media yang lebih baik lagi agar peserta didik kita lebih semangat dalam belajar. Kemudian yang kelima, dalam pembelajaran daring platform apa sajakah yang sudah digunakan selama ini? Selama ini saya menggunakan kesehariannya ya, pakai Google Classroom dan WA. Google Classroom dan WA itu untuk proses pembelajaran, sedangkan untuk kayak penilaian atau apa penilaian harian ya, ulangan itu saya menggunakan Google Form. Terus kadang juga ya SPP lah ya, ada khusus juga saya pakai. Ini untuk khusus untuk SPP-nya ya? Untuk apa? Ya untuk pemecah ya, bisa lebih tertarik untuk belajar gitu ya. Selain itu ada lagi Bu, kira-kira Bu? Sudah mencoba yang lain seperti yang tadi disampaikan, pakai Kahoot atau pakai Whiteboard atau yang lainnya? Kalau yang tahun lalu kan sudah masuk daring juga ya Pak ya, sebagian itu saya pernah pakai
coba pakai Skynet atau Piala Zoom. Jadi dia ini aplikasi untuk melihat tata surya. Jadi kalau anak nggak punya teleskop bisa pakai itu kan, dan bentuk planet secara langsung kan lebih ini ya lebih menarik gitu Lebih kan. menarik banyak bagi anak-anak ya. Dan alhamdulillah respon anak-anak bagus gitu. Sama mereka gitu, ternyata kayak gini ya, bisa gitu ya gitu. Jelas sudah mencoba untuk menurut saya menggunakan platform-platform sudah disediakan, apanya bisa lebih ditingkatkan lebih baik lagi. Luar biasa usahanya, terutama tadi yang tentang untuk melihat tata surya. Jujur saya sendiri juga baru tadi lihat ada ternyata aplikasi melihat tata surya. Harapannya semoga ibu bisa memberikan inspirasi lebih banyak lagi menggunakan platform-platform tersedia, sehingga siswa juga lebih tertarik. Saya tadi tertarik, oh ada juga ternyata. Sama kan bisa tukeran juga kan Pak, informasi yang saya nggak tahu kan. Terima kasih ibu. Kemudian yang keenam, bagaimana partisipasi siswa dalam menggunakan platform tersebut. Ini bagaimana itu dalam artian dia ketertarikannya itu seperti apa gitu. Kira-kira dengan platform itu banyak yang merasa dia cepat untuk nanggepin atau mungkin agak kok ini sih gitu. Kira-kira bagaimana partisipasi siswanya dalam menggunakan platform tersebut? Kalau partisipasi siswa kalau di dalam penggunaan Google Classroom atau WA ya biasa ya Pak ya, jadi ya standar lah gitu kan. Tapi kalau begitu dikasih aplikasi baru atau platform baru, mereka tuh lebih antusias gitu loh Pak. Saya perhatikan itu. Berarti dari ini ya Bu, ini sebenarnya buat catatan untuk kita. Berarti kita harus sering berinovasi apa gitu yang bisa hal-hal yang masuk ke baru ya. pembelajaran kita gitu kan. Hal baru pembelajaran. Dan yang ketujuh, yang terakhir ini bagaimana cara ibu membuat siswa merasa senang dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Gimana kira-kira caranya agar siswa itu senang tapi juga aktif dalam pembelajaran? Kan Pak, dengan menggunakan media yang bervariasi atau aplikasi yang bervariasi. Jadi cari aplikasi baru, kira-kira apa sih yang bisa digunakan dan membuat anak-anak tertarik. Jadi saya lebih seringnya ke situ, ganti-ganti aplikasi atau media itu. Pernah mengikuti pelatihan-pelatihan pembuatan aplikasi Bu? Belum. Waktu itu kayaknya sudah pernah diadakan di SMP waktu itu. Belum juga. Mungkin maksudnya dalam penggunaan aplikasi itu ya. Menggunakan media-media gitu agar siswa itu lebih senang. Kalau untuk pelatihan-pelatihan apa gitu pernah Bu? Kalau pelatihan saya sih jarang ya ikut ya, kan biasanya saya kan punya grup ya, ada grup gitu kan. Sekarang kan ada style baru aplikasi itu, saya cari sendiri di Google. Gimana sih makainya ini, gimana sih cara ini menggunakannya kayak gitu. Jadi lebih cari sendiri lah dibanding ikut pelatihan gitu. Belajar sendiri dengan mereka untuk mengembangkan itu. Tapi yang lain-lain insya Allah inilah ya dia. Seperti video biasanya digunakan video syuting kan ya? Bisa edit video bisa ya? Bisa. Kemudian itu ya dari hal-hal ini yang kita laksanakan tadi dari supervisi dari kita, intinya adalah di masa pandemi ini kita harus lebih baik atau lebih banyak melihat keadaan yang kira-kira itu sesuai dengan kondisi siswa dan kemudian bisa kita buatkan sebuah aplikasi yang sesuai dengan keadaan mereka. Karena siswa kita, anak SMP itu jelas pastinya lebih senang dengan hal yang baru. Kalau mungkin hanya lewat WA ya hanya ala kadarnya. Kemudian Google Classroom ya seperti kita lihat ya, semoga materi atau bahan bacaan yang dikirimkan itu juga bisa terbaca oleh anak-anak. Maka dari itu sebuah hal baru tadi, walaupun mungkin ibu belajar secara otodidak, tapi itu harus dikembangkan dan betul-betul dimanfaatkan. Itu aja Bu, jelas lebih semangat lagi mungkin dalam belajar, dalam mendidik dan memberikan sebuah inspirasi kepada kita. Dan di sini harapannya dan juga bisa diberikan sebuah informasi yang bisa bermanfaat untuk kita untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Itu saja Bu, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.